Putri Salju dan 7 kurcaci yang baik hati. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang ratu yang berhati lembut. Keinginan terbesarnya adalah memiliki seorang putri. Ratu yang lembut dan cantik, berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke negeri yang tertutup salju. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di perutnya, lalu menutup matanya. Aku berharap memiliki anak sendiri. Seorang putri yang cantik dengan kulit seputih salju, bibir semerah mawar, dan rambut sehitam batu bara. Tak lama kemudian, harapan sang ratu dikabulkan. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, dan ia menamainya Putri Salju. Sang ratu terbaring lemah di tempat tidur, menggendong bayi yang baru lahir, Putri Salju, yang terbungkus selimut lembut. Raja berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun takdir berbalik menjadi duka, dan sang ratu jatuh sakit parah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ia meninggal dunia, meninggalkan putrinya yang tercinta dan raja yang berduka. Istana diselimuti kain hitam, menandakan kepergian sang ratu. Waktu berlalu dengan cepat, seiring perubahan musim, memperlihatkan istana yang perlahan kembali hidup. Seiring berjalannya waktu, sang raja menikah lagi, membawa ratu baru ke dalam istana. Dia sangat cantik, tetapi hatinya sedingin angin musim dingin. Ratu baru, bangga dan anggun, berdiri di depan cermin besar yang mewah. Pantulannya memandangnya kembali dengan senyum penuh kepuasan. Cermin di dinding. Siapa yang tercantik di seluruh negeri? Cermin ajaib bergetar dan bersinar, memperlihatkan pantulan wajah ratu. Anda, wahai ratu, adalah yang tercantik di seluruh negeri. Ratu merasa puas karena dia percaya tak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Namun seiring berjalannya waktu, Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita muda yang mempesona. Putri Salju, yang sekarang sudah dewasa, berjalan anggun melalui taman. Kulitnya seputih salju, bibirnya semerah mawar, dan rambutnya sehitam batu bara. Dia tersenyum hangat pada hewan dan bunga di sekitarnya. Kecantikan Putri Salju melampaui yang lainnya, persis seperti yang diharapkan ibunya. Ratu berdiri lagi di depan cermin, wajahnya penuh harapan. Cermin di dinding. Siapa yang tercantik di seluruh negeri? Permukaan cermin berkilauan, dan bayangan ratu memudar, memperlihatkan gambar Putri Salju. Putri Salju adalah yang tercantik di seluruh negeri. Ekspresi ratu mengeras, matanya menyipit dengan rasa iri. Dikuasai oleh rasa cemburu, ratu merencanakan sebuah rencana jahat. Ratu, dengan wajah penuh kejahatan, memanggil seorang pemburu yang kemudian masuk ke dalam ruangan dan membungkuk di hadapannya. Kamu akan membawa Putri Salju ke dalam hutan dan menyingkirkannya. Bawa kembali sebuah bukti sebagai tanda. Pemburu ragu, terganggu oleh perintah tersebut, tetapi akhirnya mengangguk dengan enggan. Pemburu membawa Putri Salju jauh ke dalam hutan. Mereka berhenti di tepi tebing, dan pemburu memandang Putri Salju dengan kesedihan di matanya. Putri Salju, ibu tirimu, ratu yang jahat, telah memerintahkan saya untuk menyingkirkanmu. Tapi aku tidak bisa melakukan perbuatan mengerikan ini. Mata Putri Salju dipenuhi air mata, tetapi dia mendengarkan dengan seksama. Larilah, Putri Salju, dan jangan pernah kembali ke kerajaan. Pemburu memotong sehelai rambutnya, lalu berbalik dan pergi, menghilang ke dalam hutan. Putri Salju ditinggalkan sendirian, tetapi ia bersyukur atas belas kasihan pemburu. Putri Salju, sekarang sendirian, berjalan tersesat di dalam hutan yang lebat. Dia menemukan sebuah pondok kecil yang menawan di dekat gunung. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Betapa indahnya pondok kecil ini. Aku penasaran siapa yang tinggal di sini. Putri Salju masuk ke dalam pondok dan menemukan sebuah meja dengan 7 piring kecil, masing-masing penuh dengan makanan lezat. Dia ragu sejenak, lalu mencicipi setiap piring. 7 piring kecil? Pasti ada 7 anak-anak yang tinggal di sini. Dia terus menjelajah dan menemukan 7 tempat tidur kecil di sebuah kamar yang nyaman. 7 tempat tidur? Aku akan istirahat sebentar.
Putri Salju berbaring dan tertidur hampir seketika. 7 kurcaci, lelah setelah seharian bekerja di tambang, mendekati pondok. Mereka melihat pintu sedikit terbuka. Seseorang telah masuk ke rumah kita. Kurcaci masuk dengan hati-hati, melihat sekeliling. Mereka melihat piring-piring kosong dan tempat tidur yang berantakan. Seseorang telah memakan makanan kita. Seseorang telah tidur di tempat tidur kita. Mereka semua berkumpul di sekitar Putri Salju yang masih tertidur. Salah satu kurcaci dengan lembut menggoyangkan bahunya. Bangunlah, Nona. Siapa kamu? Putri Salju terbangun, terkejut. Dia dengan cepat duduk dan menjelaskan kisahnya. Namaku Putri Salju. Ibu tiriku ratu yang jahat mengusirku. Aku tak punya tempat lain untuk pergi. Para kurcaci mendengarkan dengan penuh perhatian. Hati mereka tersentuh oleh penderitaannya. Kamu bisa tinggal dengan kami, Putri Salju. Tetapi berhati-hatilah. Jangan biarkan siapapun masuk ke rumah saat kami pergi. Ratu mungkin akan mencoba mencelakaimu lagi. Putri Salju mengangguk, berterima kasih atas kebaikan mereka. Putri Salju bahagia dalam kebersamaan dengan 7 kurcaci yang memperlakukannya dengan penuh kebaikan. Ratu berdiri lagi di depan cermin, yakin bahwa dia adalah yang tercantik. Cermin di dinding. Siapa yang tercantik seluruh negeri? Cermin itu kembali bergetar, memperlihatkan gambar Putri Salju. Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci adalah yang tercantik di seluruh negeri. Mata Ratu terbelalak karena terkejut dan marah. Ratu memutuskan untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Dia menyamar sebagai wanita tua, penjual keliling, dan membuat sebuah apel beracun, bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Putri Salju sendirian di pondok ketika terdengar ketukan di pintu. Dia membukanya dan menemukan ratu yang menyamar, gemetar kedinginan. Tolong, anakku. Aku hanya seorang wanita tua penjual keliling yang miskin. Bolehkah aku masuk untuk menghangatkan diri di dekat api? Putri Salju merasa kasihan, membuka pintu lebih lebar. Tentu silahkan masuk. Ratu masuk, dan sambil menghangatkan tangannya di dekat api, dia menawarkan apel itu kepada Putri Salju. Ambillah apel ini, anak manisku. Sebuah hadiah kecil untuk kebaikanmu. Putri Salju tidak menyadari bahayanya, mengambil apel itu dengan senyum. Terima kasih. Dia menggigit apel itu, dan seketika matanya mulai terpejam. Dia jatuh ke lantai, dan apel itu terguling dari tangannya. Apel beracun itu membuat Putri Salju jatuh ke dalam tidur yang dalam. Para kurcaci pulang, menemukan Putri Salju terbaring di lantai, dingin dan tak bergerak. Oh tidak, sesuatu telah terjadi pada Putri Salju. Lihat, ada sebuah apel di sini. Pasti ini ulah ratu jahat. Para kurcaci dengan hati yang hancur meletakkan Putri Salju dalam sebuah peti mati kaca di atas gunung agar mereka bisa menjaganya. Beberapa waktu kemudian, seorang pangeran baik menunggangi kuda putih yang gagah mendekati gunung tersebut. Dia melihat peti mati kaca yang dikelilingi oleh para kurcaci yang sedang berduka. Tertarik dan khawatir, dia turun dari kudanya dan berjalan mendekat. Siapa yang terbaring di dalam peti mati kaca ini? Mengapa kalian semua begitu berduka? Ini adalah Putri Salju, yang tercantik di seluruh negeri. Dia dikutuk oleh ratu jahat dan telah jatuh ke dalam tidur abadi. Pangeran menatap wajah tenang Putri Salju, terpesona oleh kecantikannya dan kesedihan nasibnya. Dia berlutut di samping peti mati, meletakkan tangannya dengan lembut di atas kaca. Begitu cantik, namun begitu diam. Para kurcaci memperhatikan saat pangeran, yang tergerak oleh cinta dan kasih sayang, membungkuk dan dengan lembut mencium dahi Putri Salju. Saat dia melakukannya, cahaya lembut mulai memancar di sekitar Putri Salju. Tersentuh oleh cinta yang murni, ciuman pangeran mematahkan kutukan ratu jahat. Kelopak mata Putri Salju bergetar, dan dia perlahan terbangun. Matanya bertemu dengan mata pangeran. Para kurcaci terkejut dan kagum. Di mana aku? Apa yang terjadi? Pangeran membantu Putri Salju duduk, kekuatannya perlahan kembali. Kamu berada di bawah kutukan, tapi sekarang kamu aman. Para kurcaci telah merawatmu, dan kamu berada di antara teman-temanmu.
Para kurcaci bersorak gembira memeluk Putri Salju, bahagia bahwa dia hidup dan sehat. Pangeran telah membebaskan Putri Salju dari kutukan, dan para kurcaci dipenuhi dengan kegembiraan. Berita tentang kebangkitan Putri Salju menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan. Ratu jahat yang bersembunyi di kamarnya mendengar kabar itu. Kepanikan melanda saat dia melihat ke bawah, di mana sepatunya mulai bersinar dengan cahaya yang aneh. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa berhenti bergerak? Kakinya yang sekarang dikendalikan oleh sepatu terkutuk mulai bergerak sendiri. Ratu ketakutan mencoba melawan, tetapi dia terpaksa menari tanpa henti keluar dari istana dan masuk ke hutan belantara. Ratu jahat dikalahkan oleh kesombongannya sendiri, dikutuk untuk menari tanpa henti dan tidak pernah kembali ke kerajaan. Putri Salju, pangeran, dan para kurcaci berdiri bersama di gunung, memandang pemandangan yang indah. Pangeran meraih tangan Putri Salju, menatap matanya. Putri Salju, kamu telah melalui begitu banyak hal. Sekarang maukah kamu menjadi pengantinku? Putri Salju tersenyum, hatinya penuh rasa syukur dan cinta. Ya, aku mau. Dengan sepenuh hati. Para kurcaci bersorak lagi, kebahagiaan mereka sempurna. Dan akhirnya, Putri Salju dan pangeran menikah dalam sebuah perayaan besar, dikelilingi oleh cinta dari para kurcaci dan rakyat kerajaan. Kerajaan bersuka cita saat Putri Salju dan pangeran terlihat melintasi jalanan dengan kereta yang megah, melambaikan tangan kepada kerumunan yang bersorak. Mereka hidup bahagia selamanya, mengetahui bahwa kecantikan sejati ada di dalam hati, dan kebaikan adalah sihir yang paling kuat.